Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang gemar mendengarkan ya, uraian matematika. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Ya, meski hanya tambahan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya. Tentu saya memberanikan diri bicara matematika ada alasannya ya. Semoga bermanfaat. Paling tidak apa ya, sesuatu ada gelombang-gelombang dari pemikiran-pemikiran saya tentang matematika bisa tertransfer ya, melalui melalui sering mendengarkan apa yang menjadi pemikiran atau dalam pikiran saya tentang matematika. Tentunya untuk kebaikan kita semua, khususnya bagi generasi yang mendatang, bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang sedang belajar, tentu saja karena menyangkut belajar itu ada guru, ya tentu saja para guru mudah-mudahan bisa memetik manfaatnya, dan juga ada orang tua atau wali murid yang setiap hari berhadapan bertemu dengan putra putrinya atau walinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, matematika itu sejak dulu agak stabil sebenarnya di dalam bidang ilmunya. Ada orang yang mengatakan, wah ya itu saja. Ya, ada benarnya juga. Ya, tetapi itu semua sebagai dasar. Ya. Sebut saja seorang ahli fisika tidak mungkin tidak bisa matematika atau tidak belajar matematika. Itu mustahil. Kalau mau mempelajari fisika dengan detail, tentu dia butuh matematika. Kalau memang matematika itu ilmu dasar yang digunakan oleh semua orang. Juga di bidang kimia, ya ada reaksi kimia mencari eh, bobot atom dan sebagainya, ya berbagai hal. Bukan sekadar itu saja, di dalam kimia juga butuh matematika. Teknik, ya tentu butuh matematika berkaitan dengan putaran-putaran. Ya. Butuh matematika juga fisika, tentu saja. Matematika berguna sekali untuk semuanya. Di bidang ekonomi, ahli ekonomi mana yang tidak bisa menghitung-menghitung? Tentu diperlukan matematika. Sesuai dengan kebutuhannya, mana yang dibutuhkan. Ya, para pekerja pajak, para pekerja di bank, para pekerja di tempat-tempat lain butuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itulah matematika. Juga Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik. Kalau seseorang itu bisa berlogika dengan baik, bisa berpikir dengan baik, itu belajar yang lain itu akan menjadi lebih mudah. Ini pengalaman saya dan juga banyak dari teman-teman saya. Banyak sekali semuanya yang eh, baik-baik saja dalam matematika akan belajar yang lain itu akan lebih mudah. Sebab apa? Salah satunya saja ya,
Matematika itu berlatih untuk berpikir teliti, cermat, ya, akurat, ya. Lalu bisa menghubungkan, mengkoneksikan yang satu dengan yang lain. Itu saja dari yang seperti itu, ya, sangat diperlukan di bidang ilmu apapun. Jangan dikira matematika hanya hitung-hitungan saja, karena matematika itu melatih logika. Karena itu sejak awal di sekolah, bahkan di prasekolah harus berlatih logika supaya bisa berlogika dengan baik. Sekarang ini banyak orang yang kurang bisa berlogika dengan baik. Ya, sehingga dalam pembicaraan pun antara satu dengan yang lain sering menjadikan salah paham karena logikanya yang berbeda atau kurang bisa menangkap. Apalagi yang menyedihkan, orang yang merasa pandai tidak bisa berlogika, nah, itu seolah-olah benar sendiri. Nah, ini menyedihkan bagi orang-orang yang berilmu, ya. Mau dilawan ya pembicaraannya kurang berlogika, kurang bernalar, tetapi maunya benar sendiri. Nah, itulah yang menjadikan prihatin kita semuanya. Maka kita harus bisa matematika itu untuk melatih logika kita, untuk melatih berpikir kita, bernalar kita supaya bernalar dengan baik. Bagi orang Islam juga kewajiban juga. Afala tafakkarun, apakah kau tidak berpikir, tidak tafakur, tidak memikirkan, tidak mau berpikir. Banyak sekali ada macam itu. Dan juga disebutkan banyak sekali berkaitan dengan ruang angkasa, bahwa langit bumi seisinya dihiasi oleh bintang-bintang, matahari, bulan. Dan matahari bulan beredar menurut lintasannya. Nah, bagaimana mau berpikir tentang yang lebih jauh daripada itu? Ya seperti itu, mau menangkap maknanya. Kalau tidak mau berpikir dan bernalar. Pergantian siang dan malam. Kalau orang yang nggak berpikir ya sudah sampai pergantian siang malam seperti biasanya itu. Tapi coba bagi ilmuwan, bagi para astronom misalnya, ada pergantian siang malam, lalu menyelidiki mengapa terjadi siang dan malam, ada matahari, ada bulan, mulai berpikir, berlogika. Oh, buminya bulat. Oh, buminya sekarang suka berputar. Nah, ketika berputar, kalau pas ke arah matahari, oh siang. Kalau membelakangi matahari, ya, malam. Belum lagi nanti, bumi mengitari matahari, sambil berputar mengitari matahari. Ya. Matahari sendiri tidak diam itu, berputar juga, bergerak juga. Ya. Ya kalau dipelajari ada yang mengatakan astronom ya, elip berupa elip. Elip itu apa? Ya belum tahu juga. Ya, kalau tidak dipelajari. Ya, ya kalau bulat itu ya bulat. Kalau elip itu ya enggak ada bentuk apa mau mengatakan pada ya, lonjong gitu ya. Gitu. Juga ada bulan yang mengitari bumi. Bumi sambil berputar, bulan berputar mengitari bumi, berputar lagi semua gerak. Lah bagaimana mau memikirkan hal-hal yang seperti itu? Nah, ini salah satu contoh saja bagi astronom, bagi ini bisa memikirkan, ya. Apalagi menghitung cara antara bumi dan bulan, cara bumi ke matahari, bagaimana caranya? Nah, di sini
perhitungan-perhitungan memerlukan matematika. Ini tantangan bagi para pemuda-pemudi ke masalah ekonomi, masalah sistem, strategi, ya semuanya adalah butuh logika matematika. Ya tentu saja sesuai perannya. Kalau saya hanya sebagai penyampai matematikanya, silahkan nanti untuk dipelajari lagi sistemnya, ya, lalu belajar ekonomi, belajar sungguh-sungguh, belajar ilmu-ilmu yang lain fisika dengan sungguh-sungguh akan menjadi ahli fisika. Ya. Matematika ilmu dasar. Didasari dari pendidikan dasar. Makanya pemerintah melalui Bapak Menteri Pendidikan ya, harapkan sekali anak-anak menjadi cerdas untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Disiapkan sejak sekarang. Matematika harus diajarkan dari TK atau PAUD, mulai dengan informal tentu saja seperti itu tadi logikanya, membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil itu terus dilatih. Yang dilatih itu pikirannya, bukan hanya sekolah itu bersukaria saja, tetapi di situ ada pelajaran-pelajaran yang penting, terutama logika-logikanya, berpikirnya yang baik, yang berakhlak mulia, dan sebagainya masih banyak. Ya. Tentu saja di SD, di SMP, atau yang sederajat, di SMA atau sederajat, itu juga harus betul-betul ditekuni belajar matematika itu. Itu sumber ya, skala pinteran itu dari situ. Ya. Kemarin banyak video yang sudah saya sampaikan, sudah saya berikan, ya, dari detail-detailnya, bermula dari berhitung dulu, ya, kemudian nanti bisa bicara yang lain. Kita ini bicara umum saja, karena di sini bicara umum bahwa matematika itu penting. Maka guru-guru harus bersemangat betul untuk menjadikan anak-anak cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu maksudnya. Salah satu, salah satunya melalui matematika itu. Ya. Ilmuwan tahu, presiden kita yang baru tahu, makanya matematika harus dipelajari, dikuatkan. Tentu ya ada yang hal yang lain sekarang zaman internet misalnya ya, ada apa HP Android dan sebagainya ya itu perlu dikembangkan juga, tapi semuanya perlu logika semua. Ya. Diikuti dengan kecerdasan, lalu eh, yang berakhlak mulia. Nah itulah ya kalau yang disebut di Al-Quran ulil albab, seorang yang berilmu, ya, yang beriman, yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Salah satu contoh tadi berangkat dari siang dan malam saja, lalu berpikir kenapa terjadi siang dan malam, lalu memperluas ilmunya dan luar biasa sampai ada bumi yang berputar, matahari, bulan, dan sebagainya yang ada gerakan-gerakan semuanya. Nah itu tentu saja akan dipelajari lebih detail di bidang masing-masing, misalnya di astronomi atau oleh ahli-ahli fisika. Nah, begitu ya, sekian saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, cerita-cerita saja, sharing. Ya. Eh, Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.